Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang berada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap mendapat manfaat dari Anda sering menyimak dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan senantiasa juga selalu kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya di kesempatan ini, apabila ada yang sedang sakit ataupun sedang yang memiliki masalah hidup atau beban-beban hidup, semoga diberikan solusi yang terbaik masing-masing dari permasalahannya, dan dari solusi tersebut bisa berdampak baik positif kepada kehidupannya pribadi masing-masing. Dan bagi pemirsa yang menghubungi kami yang sedang malas ibadah, semoga saja nanti ibadahnya segera bisa dijalankan dengan baik, kembali baik. Dan juga bagi yang memiliki banyak masalah-masalah keluhan lain, semoga mendapatkan solusi yang terbaik begitu. Dan sedikit pemirsa narasi kami, bahwasanya saya mendapat sebuah informasi di mana di dunia media sosial manusia, di channel YouTube yang sekarang ini ada suatu hal menarik, di mana salah seorang manusia yang memiliki kelebihan tertentu atau dikatakan sebagai indigo telah menelisik daripada sebuah kodam yang selama ini membantu dari seorang manusia yang perempuan, di mana dari kodam ini sendiri konon katanya bisa membantu memindahkan benda-benda nyata dari benda gaib, itu bisa diwujudkan juga, dan bahkan daripada kemampuan-kemampuan lainnya. Di dalam obrolan tersebut sudah sangat runtut dan jelas, di mana banyak penyampaian-penyampaian tertentu sehingga menghasilkan sebuah kepahaman bagi akal pikiran manusia. Dan juga dari hal itu banyak manusia yang menerimanya mungkin dengan akal rasional. Benarkah dari hal itu sendiri itu adalah sebuah kodam yang turun-temurun dari leluhur, di mana dari kodam itu sendiri kodam yang baik atau kodam yang buruk? Dan kita sedikit flashback ke belakang dari beberapa hari yang lalu, di mana kita sebagai manusia yang dimana saat kita terlahir dibekali ataupun dititipi dari kodam yang mendampingi ataupun yang mengambil upah, itu harus bagaimana sikap kita. Itulah yang penting untuk kita laksanakan di kehidupan sekarang ini. Dan bagaimana peranan kodam yang kita ketahui ataupun tidak, dan juga bagaimana cara menyikapi yang sesungguhnya tentang kodam-kodam tersebut. Apakah hanya dibiarkan atau dimanfaatkan atau bagaimana begitu, atau bahkan dikeluarkan. Semoga bagi pemirsa semuanya yang menyimak tetap diberikan kepahaman dan juga mendapat daripada sebuah manfaat yang bisa dipetik dari kejadian ini. Dan alhamdulillah dari kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Mas Ahmad Lis. Sarkup. Ya Mas. Sehat Mas? Gih, sehat. Alhamdulillah. Oke, siap di kesempatan ini? Siap. Oke. Mohon izin mendoanya pemirsa, semoga diberikan kelancaran dan lebih-lebih bisa diambil hikmahnya, dan setidaknya bisa kita gunakan untuk itibar bagaimana cara kita sebagai manusia menyikapi dari hal-hal yang tidak kita ketahui secara akal rasional, dan juga hal-hal yang tidak bisa dijumpai dengan mata telanjang kita manusia ya, berwujud kodam dari golongan gaib begitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kunci kodamnya yang selama ini saya tuju. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin kode terkuat yang selama ini menjadi kodam dari jasad perempuan yang difoto ini, yang belakangan ini menjadi sangat fenomenal, di mana dari kodam ini bisa membantu memindahkan benda-benda nyata dan juga bisa membantu hal-hal lain yang tidak diketahui dari golongan manusia yang asli yang terkuat. Ketarikan saya
Semakin menyesuaikan dengan tubuh mediator yang dimasuki, otomatis. Siapa kamu? Saya manusia biasa. Kamu dengan golongan apa yang datang? Ada urusan apa? Saya nggak ada urusan apa-apa. Kembalikan saya lagi kalau tidak ada urusan. Saya ingin ngobrol dengan golongan gaib. Salah satunya saja yang diizinkan hadir ke sini. Kok kamu yang ngetar ke sini? Kurang ajar kamu. Kenapa? Saya dilempar, masukkan ke dalam jasad. Tidak sopan sekali kamu. Loh, siapa yang melempar? Sakit. Saya nggak bisa apa-apa kok. Iya. Kamu sakit. Kalau kamu jujur, tidak berbohong, tubuhmu tidak terpotong-potong dan sakitmu hilang semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan golongan apa saya berbicara? Saya tidak mengambil sesuatu hal apapun. Saya ingin berbicara baik-baik. Di mana saya juga membutuhkan sesuatu obrolan tentang golongan gaib yang membantu bekerja dari sosok perempuan ini. Penting buat saya. Tidak perlu kamu mengusik. Kenapa? Golongan kami bekerja. Namanya kamu terganggu. Berarti. Sangat terganggu. Kok bisa begitu? Nanti tidak hanya saya yang kamu sakiti, teman-teman saya nanti kamu sakit juga. Loh, saya nggak bisa menyakiti loh. Ya, nyatanya tadi saya kesakitan. Oh, itu bukan saya berarti. Saya golongan merah. Golongan merah? Kuntilanak? Bukan. Genderuwo. Kamu itu ngejak saya bercanda. Loh, bukan. Lah kamu apa? Genderuwo apa itu kamu? Lah kamu apa? Katakan jujur aja. Bukan iblis. Oh, iblis. Loh, kamu selama ini menjadi pendamai dari sosok perempuan ini yang belakangan ramai dibicarakan di dunia media sosial. Saya salah satu yang mendampingi dia. Kamu selama ini bisa dilihat oleh mata batin manusia. Wabil mata batin manusia tertentu, salah satunya mata batin manusia ini. Manusia yang ini saya bayangkan juga manusia yang memiliki mata batin tertentu itu bisa dilihat. Jadi kalau di dalam jasadnya ada golongan kami yang membantu, ya bisa. Terus bisa saling komunikasi. Bisa saling komunikasi. Bisa menerawang. Tapi bisa nggak kamu dikeluarkan oleh mereka? Keluarkan gimana maksud kamu? Bertambah ya. Loh, kok bisa begitu? Maksiat terus dia. Nah, untuk min dzalik. Enggak, dari manusia memiliki kelebihan tertentu tadi yang dikatakan di dunia manusia indigo atau memiliki mata batin. Itu bisa enggak mungkin menghilangkan dari kodam, dari golongan kamu kan gaib. Dari tubuh manusia yang nyata itu bisa enggak dikeluarkan? Atau hanya dia bisa melihat saja mungkin? Keluarkan ya bisa. Cuman ya yang keluarkan siapa dulu orangnya. Nah, kalau mereka bisa enggak manusia-manusia indigo tadi bisa mengeluarkan apa tidak? Ya. Mereka hanya bisa melihat saja berarti. Oh. Lalu begini yang mungkin saya tanyakan sedikit mengenai indigo ini. Manusia ini konon katanya dimensi lapisannya saat dia melihat hal-hal gaib itu tembus beberapa lapisan, bahkan paling inti lapisan dari gaib itu tembus. Benarkah begitu? Ya benar. Terus? Kan sebenarnya tipuan dari golongan kami itu. Kok bisa begitu? Bisa. Dia itu kepintarannya. Saya yang bantu. Yang laki-laki kamu yang bantu. Kamu kan dari perempuan ini. Saya bisa berpindah-pindah dari manusia pria wanita itu. Oh. Teman saya juga banyak. Berarti temanmu yang disebut laki-laki ini yang bantu penglihatan tadi. Ya. Oke. Lalu begini. Belakangan ini ramai dibicarakan dari kenapa saya dikekang di sini? Kamu tidak dikekang. Assalamualaikum. Tahu dilepaskan saja semuanya. Jika gaib ini benar-benar sesuai dengan arahan, lepaskan. Sallallahu alaihi Muhammad, lepas. Kenapa? Nyaman di sini. Jadi nyaman dulu lah. Lalu ini yang ingin saya tanyakan. Kamu dikabarkan itu ramai sebagai makhluk gaib saat manusia
mengabarkan banyak hal, menceritakan sesuatu tentang kamu, di mana sesuatu mungkin kekaguman, mungkin juga sesuatu itu adalah apa namanya, ya rasa-rasa yang membuat manusia banyak penasaran. Sebenarnya apa sih yang membantu dari manusia perempuan ini, kok katanya kodamnya itu bisa memindahkan barang-barang nyata, bisa membantu mungkin sesuatu hal, baik itu percintaannya atau apapun. Apakah itu kamu ya selama ini? Ya, golongan tinggi-tinggi yang membantu wanita itu. Hmm, Saat dia menunjukkan kelebihan-kelebihannya itu. mm-mm, Bisa menerawang lah, mm, bisa mengetahui masa depan lah, mm, bisa memindahkan barang lah. Nanti kan banyak orang yang kagum dengan dia, Hmm. takjub. Oh. Nanti juga banyak yang pengen belajar sama dia. Tapi sosok perempuan ini nggak bisa melihat, cuma dia merasakan, katanya begitu. Masih Yang pada tahapannya itu. Yang laki-laki ini yang bisa melihat-lihat, yang bahkan tahu tersambung di akalnya, bisa dialokasikan ke dunia manusianya, itu sangat nyaman dan nyambung di akal manusia, kan begitu. Lalu gini, memangnya kamu selama ini pernah membantu apa saja atau di jasad perempuan itu? Banyak. Supaya dikagumi orang. Caramu kayak apa? Saya menunjukkan kelebihan-kelebihan saya. Padahal kamu itu makhluk gaib. Manusia kan makhluk nyata. Melihat contoh, kalau kamu makhluk gaib memindahkan benda nyata tanpa menggunakan jasad perantara teman saya, ini kayak apa caramu? Gaib juga punya kekuatan. Terus? Nyantet orang juga bisa. Terus? Terus apa? Saya Kamu tidak punya mau ilmu bertele-tele. atau bagaimana? Punya banyak. Caramu sendiri ya, step-stepmu kayak apa? Step-stepmu, cara-caramu. Benarnya ya. Saya dorong benda-benda itu. Kalau dia mau mewujudkan ya, saya hilangkan dulu bendanya. Nanti saya terserah dia mau diwujudkan kemana. Oke. Saya tidak nyaman di sini. Kamu gak nyaman? Ya. Assalamualaikum. Tolong jangan dilingkari, jangan disingkap. Dibuka saja benteng pagarnya dari dalam tubuh mediator ini. Sallallahu Muhammad. Lalu begini, kamu selama ini mengikuti jasad perempuan ini itu melalui mungkin kodam leluhur, turunan dari mbah-mbahnya yang dahulu kala hidup, ataupun dari pendampingnya, atau dari ilmunya, atau dari perbuatan-perbuatannya, atau dari apa kamu sendiri? Saya menitis dari leluhurnya. Kemampuan-kemampuan yang dia miliki itu sejatinya ya golongan kami membantu. Saat leluhur-leluhurnya dulu yang sakti-sakti itu, dia tanpa belajar sudah bisa kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki semua orang. Oh, jadi titisan leluhur asli. Asli. Namun itu leluhur kan gini, di dunia gaib, selama saya berkomunikasi atau berdialog dengan makhluk gaib, ingat loh, kamu kalau bohong terpotong-potong. Terpotong-potong kalau bohong. Ya. Kodam itu terbagi berbagai macam. Ada yang mendampingi, itu namanya kodam pendamping. Ada juga mungkin yang mengambil upah. Kalau kamu sendiri kategori yang mana? Saya mengambil jatah-jatah saya yang dulu pernah membantu leluhurnya. Sangat suka saya sekali. Orang itu tidak perlu repot-repot membaca wirid, tirakat, langsung otodidak gitu. Jadi kalau manusia tertitis kodam leluhur yang dahulu kala mbah-mbahnya sakti, itu otomatis dia punya kelebihan tertentu dengan sendirinya. Ya. Nggak perlu dia belajar ini itu. Kesakitan yang leluhurnya dulu dialami itu nanti juga kan dialami. Loh, siksaan-siksaannya maksud kamu begitu? Iya. Loh, kok bisa begitu? Misalkan dulu leluhurnya sakit-sakitan, bagian kepala lah, bagian inilah. Nanti anak turunnya juga sakit seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kodam mengambil upah. Tapi begini, setahu kami manusia, kodam itu kalau diartikan kan pembantu. Ya, membantu. Berarti kamu melayani manusia itu selama ini saat dia hidup. Contoh kalau manusia memiliki ilmu kesaktian, berarti kesaktian itu bantuan kamu. Ya jelas. Lalu begini yang ingin saya tanyakan kembali. Kalau dulu leluhurnya yang sakti, sekarang anak turunnya yang tertitis dari kodam leluhur itu,
contohnya dari perempuan ini yang kamu bantu, itu kan dia belum sakti, dan juga dia juga sekarang ini banyak memiliki pengalaman spiritualis yang nyata. Itu sedang apa dari golongan kamu? Sedang bekerja melakukan hal apa sih sebenarnya dari hal itu? Saat ini kami ya sedang merintis itu. Merintis? Ya, Merintis apa? Bangunan atau apa? kan. Apa? Merintis nanti keilmuan saya. Saya turunkan sedikit-sedikit ke wanita itu. Oh, Nanti terus kan ada orang yang kagum dengan dia, mengagumi dengan dia itu. Kemampuan yang dia miliki itu ya. Sebenarnya orang-orang tidak mengetahui golongan apa yang membantu. Nanti saya akan kasih keilmuan saya sedikit. Nanti kan semakin banyak orang yang meyakini dia. Sangat pintar sekali. Cocok ini. Nah, untuk saya belajar. Lalu dari situ kamu mengambil apa saja nantinya kemudian hari dari manusia ini dan manusia yang mengikutinya? Yang parah yang itu yang mengamalkan itu. Oh, terus parahnya kayak apa? Parahnya dia semakin banyak yang dia baca, semakin banyak dikagumi orang. Ya di dalamnya saya makan, saya gregeti. Oh jadi gitu. Terus gini, dikatakan juga pengalamannya disampaikan dari sosok perempuan ini seringkali ditiduri dari golongan gaib atau bahasa mudanya itu apa ya? Diajak berhubungan gitu. Dia mengajak berhubungan itu gak kelihatan. Apa itu kamu? Itu bukan ulah saya. Siapa? Jin. Jin dari mana? Jin yang usil. Pasukanmu. Pengen mengganggu dia. Pasukanmu atau dari luar? Dan kebanyakan manusia taunya saat mereka terganggu atau ketindihan dari makhluk gaib itu bukan dari tubuh mereka, tapi dari luar. Apakah memang benar begitu? Ya memang. Terus? Jin yang usil itu. Berarti itu nggak ada sangkut pautnya dengan kamu? Tidak ada. Beda lagi. Beda kasus. Berarti jin-jin itu sekarang menjadi budakmu atau malah berkawan dengan kamu atau musuh kamu? Kawan. Dia ya jatahnya nanti kecil-kecil, saya yang besar-besar. Astagfirullahaladzim. Usil itu, genderuwo. Pengen menikmati perempuannya, jasadnya. Lo pelanggaran kalau begitu. Ya memang ulah genderuwo memang seperti itu. Kuat. Kalau kamu nggak kuat? Saya lebih kuat. Lalu gini, dampak dari kodam-kodam, baik itu kodam leluhur, pendamping atau kodam-kodam lain, apakah ada dampaknya bagi manusia? Mungkin kalau manusia memiliki keyakinan seperti kami, apakah dia akan tekun ibadah atau malah justru sebaliknya? Perlahan-lahan, perlahan-lahan dia nanti akan menyepelekan ibadahnya. Terus? Tidak hanya langsung meninggalkan, misalkan, ada apa itu yang kamu itu? Bukan ada berapa itu kan? Ditinggalkan satu, iman, Islam itu. Satu semuanya nanti berproses. Jadi kalau manusia malah mengagungkan daripada hal itu, kodamnya akan semakin kuat. Makin saya masuk di dalam jasadnya, menguasainya, dia akan meninggalkan semuanya. Kewajiban-kewajibannya, tanggung jawabnya sebagai. Nanti sampai lupa, linglung. Dia tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Jadi gitu ternyata. Padahal hakikatnya manusia diciptakan itu untuk apa sebenarnya? Saya tidak tahu. Kamu ini loh jangan pelonto gitu, jujur. Lepaskan dulu. Assalamualaikum, lepaskan, biarkan. Lepas. Tujuan manusia diciptakan ya untuk beribadah. Kalau manusianya hanya untuk berfoya-foya, untuk memiliki ilmu, untuk kelebihan tertentu, bagaimana? Itu ya, cocok itu. Jadi ya anak iblis. Astagfirullah. Karena iblis kan juga tidak menaati perintah Allah. Tidak menaati, tidak menjalankan. Sudah merasa. Dan kalau manusianya udah dari segi penyampaian kamu sudah menyebutkan jelas, ibadah itu malah ditinggalkan. Namun dari lisan itu mengatakan yang penting itu berbuat baik. Itu kayak mana? Ya itu kan cuma di teori saja. Terus sebenarnya dia ngoceh sana sini.
Prakteknya tidak ada. Loh. Tidak ada wujudnya. Astagfirullahaladzim. Nanti saya beribadah apa? Tidak dia jalankan, malah ditinggalkan. Nanti dia berbuat baik kepada manusia lain mungkin. Bisa itu hanya untuk mencuri perhatian orang lain. Kebaikan-kebaikannya dia tunjukkan. Nanti dia semakin tinggi. Sudah sedekah banyak. Itu jadi malah begitu. Nanti tanduk saya bertambah itu. Berarti kalau manusia udah nggak beriman, imannya udah tipis, tambah tipis, dan dia udah nggak menjalankan ibadah, lalu dia berkata, yang penting kan berbuat baik, ternyata malah golongan kamu yang lebih banyak. Ya, memang dia memang tidak menjalankan yang harus dia jalankan itu beribadah. Dia senang-senang. Meskipun dia senang-senang, dalam hatinya itu tidak ada ketenangan sama sekali. Nanti dia sakit-sakitan, frustasi, menyalahkan Tuhannya. Padahal yang dialami itu ya kesalahan dia sendiri. Oh, jadi manusia juga bisa tertimpa masalah daripada kodam-kodam itu. Ya, karena kodam itu yang membawa untuk manusia itu mendapat kesialan, mendapat keburukan, dampaknya begitu. Ditipu orang. Oh. Nah kalau ditipu orang itu dampak dari kodam, dari tubuh manusianya sendiri. Ya. Seperti leluhur ini yang kamu ikuti. Ya. Oh, lah kalau manusia menyalahkan orang lain itu kayak mana? Yang menipu. Ya itu bagus. Golongan kami sudah bersembayam banyak. Astagfirullah. Menyalahkan orang lainnya padahal salahnya dia sendiri. Dia tidak mengakui. Nah lapisan kami banyak. Mengasuh. Apa itu? Sangat suka manusia seperti itu. Sangat gampang. Lalu begini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Dari manusia-manusia yang kamu rokok? Mau rokok? Ini ada lengkap rokok depanmu. Rokoknya gaib aja ya. Kalau nanti rokoknya nyata, kasihan teman saya jasadnya yang kamu pakai. Pastiin batu-batu. Ini nanti kamu kalau rokok nanti kamu bisa terbakar mulut kamu. Saya memang nggak mau rokok ala gaib. Panas ini. Wong saya nyata kok. Kamu kan gaib. Ini kan saya lebih bertenaga lagi ngocehnya. Lalu gini. Sebenarnya kamu sedikit menyinggung tadi kodam leluhur itu dampaknya buruk. Dan rata-rata keburukan mengarahnya. Lalu manusia berbangga diri dengan kodam leluhur atau kodam keilmuan. Itu sebenarnya mereka itu sadar nggak sih atau sebenarnya mereka manusia yang tertipu atau manusia bagaimana? Ya tidak sadar, dia tertipu sangat jauh sekali. Loh. Dia membanggakan kemampuan dirinya. Terus membuat orang takjub. Kelebihan yang dia miliki ya sebenarnya dia tidak tahu. Golongan kami yang membantu. Ibadah saja dia tidak benar, tidak dijalankan. Bukannya yang golongan putih yang membantu, kami yang membantu. Oke. Lalu kalau dampaknya buruk, kenapa kodam leluhur itu tidak dibuang atau dibersihkan? Adakah caranya untuk membuang dan membersihkan? Ya, karena dia tidak tahu cara membersihkan. Tapi ada caranya. Ya, sebenarnya ya solusinya ada. Ada masalah ya ada solusi. Ada solusi ada masalah. Iya. Kayak sesuatu aja itu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Orang yang saya dampingi itu ya bisa menyelesaikan solusi. Terus bisa menyelesaikan solusi masalah-masalah. Nanti bisa ditampung. Ini baiknya yang kamu lakukan ya seperti dukun saja ya. Oke. Dan kamu belum mengatakan loh, kayak mana caranya memutus. Kamu saya bulat-bulat kan masih saja tanya seperti itu. Loh saya itu kan pelonto. Kamu bulat-bulat ini saya balik bulat-bulat kan. Cerdas sekali kamu. Saya pelonto, bukan cerdas. Gak bahaya ya, jangan tanya seperti itu. Saya takut. Takut kenapa? Takut nanti teman-teman saya yang mengambil upah di dukun-dukun itu nanti banyak yang terputus. Oh, jadi itu alasan kamu kenapa kamu gak menyampaikan. Berarti info dari pusat. Nah, ini pertanyaan saya. Info dari pusat, dari bangsa iblis itu informasi memang disembunyikan sebenarnya.
Ya, Tapi kenapa kamu tadi sempat jujur beberapa kali? saya keceplosan. Loh, loh, loh. Saya didorong-dorong sama malaikat di sini. Dipukuli. Loh. Kalau saya tidak jujur, nanti saya kesakitan. Kalau sebenarnya ya dam leluhur itu bisa diputuskan dengan bantuan cahaya atau mungkin dengan ritual bertapa, lelaku berpuasa. Wih, bisa itu memutuskan. Gak bahaya tah? Itu memutuskan hidayah itu. Loh. Lalu gini, saya mau tanya sedikit dengan kamu. Kamu kan iblis. Kenapa? Info dari pusat, posisi iblis sekarang itu sedang di fase apa? Info dari pusat. Jujur. Ngambil jatah. Loh, jatah kayak apa? Jatah manusia yang pernah dulu saya bantu. Nanti akan kesakitan di mana-mana. Penyakit-penyakit di mana-mana. Mati mendadak. Banyak itu nanti. Itu info dari pusat. Oke. Nanti semakin banyak itu. Roh-roh dibelenggu dari golongan kami. Dan di sana disiksa. Jelas. Sekalipun di mata manusia dulu saat dia hidup itu terlihat baik. Kasihan sekali. Yang tidak tersadar. Banyak yang menangis. Yang tersiksa. Iya kan itu dia tidak tahu keilmuan yang dia pelajari, dia amalkan gitu. Kepintaran itu dia tidak tahu. Kasihan itu dia. Oke. Kamu tadi menyebut ada masalah pasti ada solusi. Ya, kamu memang tanya itu lagi ya. Saya bulat-bulatkan masih saja. Loh, kan dari awal kan juga memberikan sebuah jawaban melalui firman-Nya. Ya ada masalah pasti ada solusi dari Allah kan gitu. Solusinya ada. Cuman manusia terkadang mereka udah gak sabar dengan solusi-solusi dari Allah. Nanti saya dipukuli teman-teman saya. Kenapa? Membocorkan. Gimana ini? Bagaimana? Ruwet saya hadir di sini. Kok bisa ruwet? Yang ruwet kamu atau saya? Saya tidak berbicara, nanti saya kesakitan. Jujur nanti saya dipukuli teman saya. Solusinya bertobat. Kamu tahu terpaksa saya menyebutkan itu. Jengkel kan. Alhamdulillah. Oke, itu solusi klik total. Tapi kalau dia bertobat, meskipun dia menjalankan, nanti saya bimbing. Dah cari keilmuan. Cari keilmuan, cari nanti ya. Tapi begini yang mungkin agak saya singgah sedikit. Loh, tobatnya manusia itu kan banyak sekali. Mereka di dunia ini banyak yang bertobat toh. Saya sudah tobat ya Allah. Saya sudah menjalankan perintahmu dengan cara seperti ini. Apakah itu juga kategori tobat yang sebenarnya atau tobat yang ternyata itu bimbingan kamu? Kayak apa tobatnya? Itu kebanyakan tobat di lisannya saja itu. Di akhir zaman ini, tobat yang sesuai yaitu satu tobat yang sesuai itu yang diajarkan sama guru kamu itu yang benar, yang lain salah semuanya. Loh, kamu yang mengatakan loh. Saya terpaksa mengatakan seperti itu. Saya malah nggak tahu soalnya. Nggak tahu malah nggak apa-apa. Terus? Ya, jangan tanya seperti itu lagi ya. Nanti ya, biar pusing gitu. Siapa yang pusing? Saya. Bukan. Siapa? Yang tidak dapat hidayah. Ya itu nanti kan ya tergantung daripada takdirnya dari Allah kan begitu. Oke, terus gini. Di saat kamu mendampingi dari jasad manusia, dikala posisi tertentu, misalkan dia sedang terancam posisi sebagai manusianya, jasadnya terancam, apakah kamu juga membantu dikala itu? Terancam gimana? Seperti halnya mungkin dia mau dibunuh, dicopet, atau mau diapakan oleh manusia lain, apakah pernah membantu dari sosok-sosok tersebut? Ya kalau dia keilmuan yang dia baca itu sangat banyak, ya kami otomatis membantu. Kalau tidak? Kalau tidak ya biarkan dia mati saja. Nanti saya cari jasad lain.
Oke, terima kasih banyak sudah bertemu dengan saya yang Plondo ini. Apa itu? Dalam jasad kamu itu ada apa itu? Apa? Dapat dari mana itu? Apa? Oke, dapat apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Ya sudah. Dasar iblis Plondo kamu. Lalu gini, sosok manusia yang berilmu tadi yang bisa melihat makhluk gaib atau dikatakan indigo, apakah mereka akan nyaman terus sampai akhir hayat hidupnya, bahkan saat ajalnya menjemput, dia akan baik-baik saja? Baik-baik saja gimana? Itu sudah dijatah saya itu. Dia saja tidak tahu. Kemampuan-kemampuan yang dia miliki disanjung orang ya dia semakin banyak, nanti dia juga berguru pada orang-orang yang sakti lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa, dan kami meyakini semua itu udah kehendak Allah, udah settingannya Allah kan gitu. Saya lebih suka yang manusia yang berdakwah seperti kamu ini. Saya nggak ahli berdakwah loh. Saya ini Plondo. Lebih tertutup. Apanya? Ya strategi kami tidak terlihat. Terima kasih ya. Etis. Etis yang alim. Sekarang yang kamu ambil dari mediator tadi segala semuanya. War. Ini ada peringatan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Stempel perintah, kamu dan pasukanmu dan pasukan dari sosok manusia yang pintar yang bisa melihat makhluk gaib itu jika menyerang ke sini akan meledak. Ini pasti tidak terima karena saya sudah jujur. Jadi nanti kalau menyerang ke sini pun akan hancur, meledak. Ngumpet dulu kalian. Yang ngumpet akan terkena. Serang ketika anak ini lengah. Anak ini lengah nanti serang. Iya. Puso kamu untuk kayak beh. Kami itu nggak bisa apa-apa kok. Rugi saya di sini. Nggak bisa rugi. Sudah kamu sakiti. Sudah jujur. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin erat dengar semuanya. Terkunci, semakin terkunci. Sampai datang meledakan sebelum menyerang. Pasukan pada tentaranya pun sama. Tanya mawam. Sehat mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami dengan salah satu gaib yang mendampingi jasad seorang perempuan yang sedang ramai dibicarakan di dunia media sosial manusia, yang sudah banyak dilihat oleh mata manusia yang indigo atau memiliki kelebihan tertentu tersebut. Di mana pesan tersirat yang bisa diambil dari kejadian ini adalah bahwasanya kita sebagai manusia perlunya untuk melepas daripada semua kodam-kodam yang berada dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari ataupun tidak, dengan cara apa? Seperti yang disampaikan tadi, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang sesuai dan benar. Begitu. Dan semoga dari hal ini pula bisa diambil sedikit dampak positifnya, lebih-lebih bisa diambil juga manfaatnya. Dan dari itu semoga saja yang mendapat daripada pancaran hidayahnya semoga segera tergerak untuk menjalankan perbuatan yang sesuai. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari kesempatan ini. Dan dari kami, jika banyak sekali tutur kata, tingkah laku dan bahasa kami yang kurang sopan ataupun kurang berkenan di hati para pemirsa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.